Halo, bertemu dengan saya lagi, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, kali ini saya akan membawa tetap sama seperti kemarin, yaitu adalah Saint Claude meets Asgard. Artinya film Asgard. Jadi warrior di film Asgard ya, yaitu adalah Delta Megrez Alberic. Ya, namanya Alberic. Ya, tipenya adalah tipe Delta dia. Saint Claude Delta. Oke. Dia ini adalah tipe sesuai dengan namanya, bentuk jubahnya itu ngotak-ngotak gitu ya. Jadi nggak bulat-bulat, tapi ngotak-ngotak. Oke, dia juga termasuk salah satu dari Silver Saints ya, tetapi dia tidak punya bagian ininya ya. Oke, kita akan lihat keamanannya dia. Oke, ini adalah salah satu dari warrior Asgard yang mukanya ketutupan satu begini oleh rambutnya ya. Nih, kelihatan. Oke, ini warnanya apa? Kita nggak bisa sebut. Ini dibilang hijau, ya bukan hijau. Dibilang biru, juga bukan biru. Nah, terus ini warnanya apa? Saya juga tidak bisa, kalau saya bilang ini bunglon gitu ya. Oke, ini kalau disejajarkan warna hijau, dikatakan warna hijau, itu juga nggak hijau juga sih. Karena ini coba kalau saya sejajarkan dengan dragon. Oke, ini dragon hijau, jelas-jelas warnanya hijau ya. Nah, kelihatan berbeda yang satu dengan yang satu. Kelihatan sekali kan berbeda ya. Ini hijau, kelihatan kalau ini warnanya hijau. Sedangkan ini nggak persis warna hijaunya. Sedangkan kalau kita sandingkan dengan yang kemarin saya bahas, yaitu adalah saya bahas apa? Epsilon Fenrir, itu kan warna biru. Oke, kita ambil warna birunya, kita cek. Nah, kalau dilihat warnanya juga bukan ke arah biru. Arahnya pasti dia juga ke hijau. Juga bukan, biru juga bukan. Ini warna yang saya nggak bisa bingung ini. Warna apa ini gitu ya. Kalau mobil yang kayak warna gini itu keren kan berarti ya. Oke, sekarang yang saya lihat di sini untuk Delta Megrez ini ya, dia ada dikeluarkan Bandai yang versi EX-nya. Jadi Saint Claude Meet EX yang versi terbaru. Dia sudah keluar. Meskipun disebut dengan EX tapi proporsional tubuhnya sama. Seharusnya kalau EX itu lebih tinggi sedikit ya. Kalau ini sekitar 17 cm sedangkan EX itu kurang lebih 18-19 cm ya. Cuma bedanya itu sih. Tapi untuk Delta ini sama persis. Bahkan yang versi EX itu kalau dilihat dari foto kan belum rilis waktu itu tapi sudah rilis sekarang di bulan November, hari bulan November tahun 2021 itu sudah rilis ya. Itu yang versi EX-nya. Mungkin di sana kalau saya lihat itu warnanya biru gitu ya. Kelihatan sekali warnanya jelas-jelas biru. Sedangkan di filmnya juga biru sih kalau saya lihat itu warnanya ya. Jadi bukan warna hijau mestinya. Tapi birunya agak biru-biru gimana gitu ya. Memang nggak sebiru Epsilon ini. Ya, Epsilon, Delta, Dragon. Oke, Dragon saya kembalikan. Kita kembalikan dulu Dragonnya. Oke. Lalu kita kembalikan Fenrirnya. Oke, kita kembalikan. Nah, kita kembali ke Delta. Oke, Delta ini senjatanya itu adalah pedang yang transparan dan bisa mengeluarkan api. Ini adalah apinya. Nah, untungnya di dalam penyimpanan ini si Delta ini aman. Ini tidak pliket ini ya. Tapi sudah menuju ke pliket. Karena apa? Karena yang Asgard ini lebih baru sih daripada yang kemarin Gold Clothes ya. Gold Clothes itu lama, 2005, 2003 gitu ya. Nah, sedangkan yang Delta ini rilisnya di tahun 2009, sekitar bulan Juni ya. Juni 2009. Jadi sebetulnya ya masih nggak seberapa lama banget gitu ya dibandingin. Tapi tetap sudah mulai peliket-peliketnya sudah kelihatan ya.
Bagian rambutnya sudah juga mulai ada lengket-lengket dikit tapi masih aman ya. Rata-rata aman sih. Oke. Senjatanya keren ya. Ini nanti bisa dipakai, ini senjatanya. Ini bisa dipasang. Tapi nanti ini cukup lumayan berat senjatanya. Keren ya. Oke. Nggak kelihatan ya? Nih kan. Senjata api, dan ini adalah satu-satunya Saint-Claude Myth di Warrior Asgard ya, tentu saja yang punya pedang dan punya efek. Ini efeknya ya. Jadi bukan pedangnya kayak gini tapi efeknya. Jadi dia efeknya kayak berasa api-api gitu. Nah, yang lain-lain kan jarang toh. Apalagi Senseiya ini jarang ada kayak pedang apa, kecuali Libra atau apa Gold Cloud Libra itu ya. Dan yang mungkin punya senjata nanti Asgard yang lain itu mungkin ada senjata, tapi yang pasti jarang sih Saint Claude Myth punya senjata ya. Oke, tapi Magreth punya. Oke, kita akan coba lihat satu persatu mungkin di bagian diecast-nya atau tidak ya. Oke, kalau ini saya lihat bagian kepalanya ini dia bukan diecast plastik ya. Tetapi untuk bagian ini bagian bahunya dia termasuk diecast ya. Bagian dada diecast ya. Jadi bahu, dada ya, ini kalau sama belakang punggung ya nyambung gitu ya. Lalu kemudian untuk oke. Ya. Jadi diecast bagian dada ini semua diecast. Tangannya diecast ya. Yang bukan diecast itu adalah bagian bawah ini, kolornya, istilahnya kalau saya bilang kolor gitu ya. Nah, ini juga sama, hampir sama dengan Merak Hagen, di mana dia tidak ada pelindung depannya ya, pelindung depannya nggak ada, jadi hanya samping, kiri, kanan, dan belakang. Merak Hagen begitu ya, rata-rata Asgard kayaknya nggak ada pelindung bagian depan gitu ya, tapi rata-rata. Tapi yang kemarin itu ada sih, kayak dub itu ada ya. Oke, ini warnanya putih ya. Jadi biasanya gini, kalau kita membeli Senseiya, seingat saya ya, sensasi apa yang saya miliki waktu itu ya, adalah ketika melihat orangnya. Jadi gimana ya, waktu itu saya masih kecil sih, hitung-hitung ya, nggak terlalu besar gitu ya. Ya bukan masih kecil banget gitu, enggak. Cuman saya merasa excitednya itu seperti ini. Ketika membuka boxnya, yang saya lihat pertama kali itu adalah manekin orangnya. Jadi ini bagian dalamnya ini orangnya ya. Yang saya lihat apa? Warnanya. Warnanya keren ya. Warnanya putih ya. Rasanya itu kayak kayak wah gitu loh. Terus dapat yang apa warnanya ungu. Wah, ungu gitu ya. Dapat yang apa warnanya merah. Wah, kayak saya Pegasus saya itu merah kan. Sedangkan yang Cygnus itu kalau nggak salah biru gitu ya. Sedangkan yang Andromeda itu warna apa ya, kayak kemerah-merahan gitu. Makanya itu adalah sensasi yang berbeda gitu ya. Sedangkan Delta Magreth ini warnanya agak putih gitu ya, warna bagian dalamnya ya. Jadi sebetulnya itu yang sensasinya gitu ya, ketika dibuka saya pasti ngelihat itunya dulu, orang yang bagian dalamnya dulu gitu ya. Wah, keren itu. Oke, itu memang sensasi di dalam Senseiya gitu ya. Artikulasinya sejauhnya cukup lumayan sih. Kakinya bisa ke samping sampai sekian. Ini tok ya, sekian aja sih, nggak bisa lebih. Cuman hanya ya kayak manusia gitu ya. Cuman hanya bisa segitu. Karena ya ini artikulasinya bisa dilihat ini. Loh, lihat tuh, ini. Ini kan ada artikulasi di manekinnya ya. Jadi ini bisa ya mengikuti dengan apa yang ada sih. Jadi cukup bagus sih dia, untuk bagian orangnya itu sudah cukup bagus. Lalu ke depan sama, dan dia kuat menahan ya. Nah, ini kalau punyanya Bandai Saint-Claude Myth,
itu harus kuat menahan. Kalau tidak peret itu ya tidak kuat nantinya. Oke, artikulasi kakinya apakah sama? Oh, mantap, dia bisa sampai naik ya. Ini sama seperti biasa, ini selalu ada kiri kanan. Oke, dan dia peret ya. Saya selama ini memasang ini itu selalu kakinya ini wow. Karena dia harus bisa menopang berdiri ya, dia harus bisa berdiri. Seperti ini ya. Dan kuat. Ini enggak. Wah, saya senggol jatuh. Ini lepas lagi ya, ini harus dipasang. Yang saya enggak suka itu ya gampang lepasan itu aja. Oke. Yang belum pernah lihat bagian belakangnya Delta Migres tuh kayak gitu. Ya. Oke, ini warnanya aja yang keren sih. Dan untuk pelindung kakinya ini juga unik kan. Dia pelindung kakinya agak kayak bentuk U gitu ya. Biasanya kan ketutupan. Ini yang justru kelihatan. Oke. Ini agak. Nah, kalau bagian punggungnya ini dia bisa kiri, bisa kanan. Tapi kalau gold clothes tidak bisa ya. Gold clothes itu penuh sirahnya. Jadi dia sudah kaku dan tidak bisa nunduk, tidak bisa goyang kiri, tidak bisa goyang kanan. Oleh karena itu keluarlah sebetulnya yang namanya EX. EX-nya itu bisa goyang kiri, goyang kanan, sedikit kelihatan gitu ya. Karena kalau versi yang lama gold clothes untuk bagian ininya, bagian apa istilahnya itu, bagian torso. Nah ini ya, bagian torso ini, bagian torso itu nyambung gitu ya. Bisa nyambung. Nah ini torsonya nggak nyambung, ini torsonya kan ini kan harusnya kelihatan nyambung ya, tapi di bawah ini dia di dalam sabuknya itu dia nggak dipaten. Sedangkan di gold clothes sambungannya antara dada dengan torso itu ada sambungan di sini ya. Jadi kayak ada tombol gitu ya. Jadi dikaitkan gini, klik gitu kan. Jadi nggak bisa gerak ini. Mau gerak gini nggak bisa, mau gerak kiri nggak bisa, kanan nggak bisa. Jadi sudah kayak kalau cewek itu kayak di staben gitu ya. Jadi nggak bisa gerak kiri, nggak bisa gerak kanan. Kalau ini asik ya, dia bisa gerak kiri dan kanan. Kelihatan ya. Nah itu karena ini dengan ini dengan kolornya tidak disambung. Itu bagus. Tapi kalau gold clothes disambung ya, bukan hanya gold clothes, yang versinya full body itu semua rata-rata disambung. Nggak tahu kenapa. Tapi yang EX, keluar EX itu sudah enggak lagi. Oke. Worthy banget ya. Dan ini juga masih sedikit aman. Oke. Jadi harusnya good, very good. Oke, coba pasang ya untuk yang terakhir ya. Ya ini pasang ya tinggal diginikan aja sih. Tuh, mau tangan dua pun ya kayaknya bisa. Ini. Tuh, terpasang. Yes. Oke. Nah. Good. Ya, oke, sampai di sini dulu untuk reviewnya. See you next video. Bye bye.